Di video kali ini, gue akan membahas kenapa menurut gue Mona Lisa, Mona Lisa yang itu, yang lukisan dari Leonardo da Vinci, kenapa menurut gue Mona Lisa adalah induk dari segala dunia hype yang ada di dunia. Mona Lisa is the mother of hype. Bayangin antrian kayak tadi untuk lukisan yang sebenarnya kecil dibandingin sama lukisan yang ada di sekitarnya. Kalau lo perhatiin, di depannya langsung tuh gedenya bukan main, di seberangnya emang ditaruh lukisannya kelihatannya kecil aja gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah kenapa lukisan kecil kayak gitu kemudian bisa jadi seterkenal itu. Lukisan ini tahun 1911 dicuri sama orang, masuk koran, dan jadi lukisan yang nongol di semua media pada zaman tersebut. Tentu tahun 1911 medianya udah nggak kayak sekarang. Tapi lu bisa bayangin semua media, semua harian itu mengabarkan soal lukisan tersebut. Jadi lukisan tersebut muncul di semua media, dan itulah alasan kenapa lukisan ini jadi lebih terkenal dari yang lain. Ya, seperti tadi penjelasan gue ketika di The Louvre. Jadi yang membuat lukisan Mona Lisa itu jadi terkenal adalah karena dia pada tahun 1911 pernah dicuri. Sebelum tahun 1911, dia adalah lukisan yang memang sudah dipamerkan juga di The Louvre, tapi tidak merupakan lukisan yang jadi target atau jadi sasaran orang datang ke The Louvre. Karena seperti yang lo bisa tahu, lukisan itu kecil, kanvasnya itu kecil, dan lukisan orang aja gitu. Gue pernah bahas di salah satu video gue tentang seni waktu gue di Belanda ke salah satu museum, bahwa pelukis-pelukis pada zaman dulu itu adalah fotografer zaman sekarang. Mereka suka dibayar untuk melukis orang atau melukis pasukan. Dalam hal ini sering sekali terjadi karena nggak ada potret gitu, nggak ada foto. Jadi untuk bisa memotret manusia, lukisanlah yang jadi pilihan. Nah, Leonardo da Vinci jelas salah satu yang terkenal dan di request atau dibayar untuk untuk bikin lukisan Mona Lisa, ngejob lah, ngegig gitu istilahnya. Nah, tahun 1911 ada seorang tukang, orang Itali yang lagi kerja di The Louvre, ngeliat Mona Lisa, kemudian merasa ngapain lukisan karya maestro Italia nongkrong di museum Prancis. Jadi dia curi, dia keluarin dari kotak kacanya, dia gulung, dia bawa aja, dia bawa cabut. Tahun 1911, dan dibutuhkan lebih dari 1 hari untuk membuat orang sadar lukisan itu hilang. Kenapa? Karena emang di The Louvre lukisan mah emang sering dikeluarin untuk dibersihin. Dan kayaknya di video gue soal menjelajahi The Louvre, gue lupa yang mana, kalau nggak salah 5 destinasi Paris dalam 24 jam deh. Gue cerita bahwa The Louvre tuh gede banget. Ada 400 ruangan di The Louvre, dan katanya yang jagain cuma 200 orang, jadi nggak bisa mencakup semuanya. Dan ingat, Mona Lisa belum terkenal saat itu. Nah, jadi nggak tahu sih, namanya Vincenzo Peruggia kalau nggak salah. Dia ngelihat lukisannya, terus kayaknya dia nggak tahu suka, nggak tahu naksir. Dia ngelihat Mona Lisa, terus pikir goks, substitutes, ya kan? Bolju katanya, diangkut sama dia, dicuri. Nah, setelah 24 jam sadar ada yang hilang, naiklah ke berita. Disitulah semua kegilaan soal Mona Lisa terjadi. Pertama-tama media cetak, dan lu mesti ingetin tahun 1911, jadi industri cetak, industri koran lagi panas-panasnya, lagi liar-liarnya. Dan saat itu di Prancis, media lebih banyak menjadikan kejadian tersebut, hilangnya Mona Lisa, sebagai cara untuk ngekritik pemerintah Prancis yang dianggap nggak mampu untuk mengelola The Louvre. Rame banget. Terus gitu orang-orang yang tadinya nggak suka lukisan jadi ngelihat Mona Lisa di semua koran. Lu bayangin, koran kan sesuatu yang relatif baru ya, jadi semua orang baca koran, semua orang suka koran. Dan lu bayangin, semua koran setidaknya di Prancis pada saat itu, di koran itu ada tulisan Mona Lisa gitu. Mona Lisa hilang, Mona Lisa hilang, Mona Lisa hilang, Mona Lisa. Itu mulai dibahas. Apalagi setelah itu ada berita kayak
Gatot 30 atau 60 detektif dikerahkan untuk mencari Mona Lisa gitu. Mona Lisa lagi, Mona Lisa lagi. Terus mulai pembicaranya, kenapa Mona Lisa yang dicuri di antara begitu banyak lukisan? Oh, dibahas apa yang spesial dari Mona Lisa? Mona Lisa lagi, Mona Lisa. Sampai orang yang nggak suka lukisan sekalipun mau nggak mau jadi tahu Mona Lisa. Akhirnya semua orang itu, ini diberitakan ya, pada datang ke situ untuk ngeliat area kosongnya. Jadi mereka datang untuk ngeliat, oh ini yang tembok yang tadinya ada Mona Lisa gitu. Saking udah jadi pembicaraan semua orang. Terus beritanya melebar ke seantero Eropa. Terus semua orang jadi penasaran siapa yang, karena kasusnya nggak selesai. Jadi gue lupa kepala polisinya Paris waktu itu sampai pensiun nggak bisa menemukan lukisannya di mana. Jadi mitos tentang lukisan ini jadi makin gede. Dan ketika dibicarakan sama semua orang, tentu pembicaranya nggak semuanya positif. Dan emang nggak perlu. Karena yang namanya hype itu adalah ketika sesuatu jadi pokok pembahasan banyak orang. Jadi semua orang bilang, lu tahu Mona Lisa yang hilang nggak? Tahu gue. Biasa aja lukisannya, biasa aja, udah gila kali lu, itu lukisan tuh gini. Alah kagak lagi, itu cuma orderan orang kaya doang. Lah, kalau misalkan cuma orang kaya kenapa ngabisinnya 3 tahun? Ya mungkin karena baru DP, belum kelar pelunasan, atau mungkin ada proyek-proyek lain. Jadi semua orang tuh pada ngomongin, terlepas dari positif atau negatif Mona Lisanya, tapi pembicaraan itu terjadi. Baru setelah 2 tahun setelah si kepala polisinya Paris itu pensiun, baru ada kabar. Seseorang di Florence dapat surat dari seseorang yang mengaku dia punya Mona Lisa. Orang yang dilaporkan itu kayaknya pecinta seni atau mungkin kayaknya pecinta seni. Kaget dong dapat surat itu. Wah deh, ada yang nyuratin gue bilang punya Mona Lisa. Dia ngabarin pihak berwajib. Datanglah si Vincenzo Peruggia ini. Dan umurnya udah 30-an gitu, 32 kayaknya. 32, dan ada benar ternyata dia punya Mona Lisa. Dan ditanya, selama ini di mana? Nggak ada, di rumah saya aja, ngejogrok gitu, nggak dikemanain. Jadi ternyata si Vincenzo Peruggia ini waktu mencuri Mona Lisa dari The Louvre, dia pikir dia sedang melakukan sesuatu yang baik untuk negerinya. Ini tidak layak ada di Museum Prancis, ini punya orang Itali, saya akan kembalikan sampai Itali. Ketika dibawa ke Itali, ternyata reaksi orang tuh nggak segitunya gitu. Dia bingung sendiri, kecewa sendiri. Ya udah gue simpen deh untuk diri gue sendiri. Dan mungkin dia suka juga, suka ngelihatnya goks, substitutes gitu kan, memang doyan kali. Dan akhirnya dibalikin, dan akhirnya karena begitu lama dan nge-hype di era yang begitu tepat, sampai dengan sekarang Mona Lisa jadi legenda. Nah, kenapa gue memutuskan untuk ngebahas ini? Karena sebenarnya hype adalah sesuatu yang juga dekat dengan dunia zaman sekarang, terutama di dunia pemasaran. Dan ini memang video tentang pemasaran. Dalam memasarkan produk, yang paling jadi apa ya, sesuatu yang berharga bagi pemasar adalah perhatian. Ada banyak marketer, entrepreneur yang mulai ngomongin soal pentingnya attention, karena apalagi di era sosial media ya, perhatian masyarakat itu jadi semakin berharga. Perhatian satu orang jadi semakin berharga. Kenapa? Satu orang itu perhatiannya dihajar sama banyak. Untuk dapetin perhatian orang ini itu susah sekali. Makanya banyak orang atau banyak brand atau banyak produk mempromosikan produknya atau brandnya via orang yang terkenal. Kenapa? Karena orang ini punya sesuatu yang brand suka, yaitu dia punya orang yang memperhatikan orang ini. Kayak misalnya sederhananya apa ya? Sederhananya lu cinta Luna deh sama kopi apa sih kopinya dia itu, gue lupa, pokoknya saru aja, kopi and
Apa itu? Gue lupa deh. Tapi sebenarnya intinya adalah atau gini, kue-kue artis kan sempat ngetrend tuh ya, ada artis punya kue ini. Yang dicari itu sama si pengusaha kuenya itu adalah perhatian yang dimiliki sama si artis ini. Jadi misalnya ada yang datengin, Mas Panji mau kerja sama kami nggak? Kami yang bikin kuenya, bikin brownies Panji gitu misalnya. Mas Panji pakai namanya Mas Panji, saya yang bikin kuenya, nanti kita bagi hasil. Mas Panji nggak ada resikonya, cuman pakai namanya Mas Panji doang. Oh ya oke, kita jalan gitu. Yang dia cari apa? Yang dia cari adalah perhatian yang gue udah bisa dapetin dari followers gue. Ketika gue ngomong, followers gue udah langsung merhatiin, oh si Panji mau ngomong apa nih. Nah itu kenapa attention adalah sesuatu yang penting sekali zaman sekarang. Apalagi di era ketika perhatian orang-orang tuh dihajar sama banyak hal. Nah, untuk mendapatkan attention, maka hype adalah sesuatu yang jadi semakin penting. Karena hype kan intinya adalah orang membicarakan satu hal ini. Dan ini terjadi banyak. Dulu gue pernah nge-MC launching Sony Ericsson P990i di Senayan City. Terus dibayangin, itu mall buka jam 10. Gue datang jam 9. Itu orang udah pada ngantri panjang di bawah, pas dibuka pada lari-lari ke atas. Sebelum jam 10 tank toko buka, antrian udah panjang sekali. Dan itu terjadi. Gue juga waktu itu pernah nge-MC, gue sering banget nge-MC opening gitu. Gue pernah nge-MC openingnya Krispy Kreme untuk pertama kali. Krispy Kreme nih, pertama kali buka, gue nge-MC waktu itu. Kalau nggak salah di Sensi juga. Antriannya panjang gila dari malam sebelumnya. Konon kabarnya ada yang bilang mereka ada yang dibayar untuk ada di situ. Apalagi lu inget ini nggak? Nokia komunikator. Setiap kali dirilis selalu jadi pembicaraan. Kenapa hype ini penting? Karena hype ini adalah PR, public relations. Hype ini adalah sesuatu yang membuat orang jadi ngomongin, termasuk orang-orang yang sebenarnya nggak suka dengan industrinya. Gua ambil contoh sepatu deh. Apa sih waktu itu yang rame banget sampai akhirnya dibatalin penjualannya? Kompas ya? Sepatu Kompas. Apa sih, gue lupa. Tapi intinya adalah hype adalah cara untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Terus terang itu juga yang waktu itu gue pakai waktu di Pragiwaksono, waktu gue bikin billboard yang pilihpanji.com, karena pembicaraannya padat banget tentang politik. Sementara perhatiannya gue butuhkan. Kan gimana caranya gue mau bilang gue mau stand up, gue mau tour nih gitu, atau gue mau show di JCC. Kalau semua orang perhatiannya lagi pada kemana-mana, gue butuh cari cara untuk mendapatkan perhatian tersebut. Maka diciptakanlah hype tersebut. Nah, hype bisa terjadi organik dan hype bisa terjadi anorganik atau dicipta. Kayak contohnya si pilihpanji.com. Tapi bagaimanapun hype adalah sesuatu yang dicari. Yang dicari adalah kondisi ketika semua orang ngomongin produk ini. Nah, kuncinya adalah kesediaan untuk membuat produk lu dibicarakan dengan menyadari bahwa kita tidak bisa menguasai pembicaranya. Nah, maksud gue ambil contoh yang pilihpanji.com. Nanti kapan-kapan gue cerita detail dari awal sampai akhir soal campaign pilihpanji.com. Tapi pilihpanji.com itu datang dengan resiko. Gue bikin itu, gue tahu resikonya adalah banyak yang akan benci sama gue. Gue udah curiga nih dari zaman pilkada. Gue harus terima resiko itu. Karena itu yang dicari, pembicaraan itu yang dicari. Kalau ada sebuah produk atau sebuah brand yang siap dibicarakan apapun itu, ya dia bisa ngambil jalan hype. Dan mohon disadari ya, kita bukan sengaja nyari, atau sebaiknya tidak sengaja cari hype yang buruk. Enggak, kita cuma sadar bahwa baik dan buruknya kita nggak bisa kuasai. Pembicaraan orang tuh nggak bisa kita kontrol. Kita cuma bisa jadi bagian dari pembicaraannya, tapi pembicaraan nggak bisa kita kontrol di sosial media. Nah, ketika brand atau perusahaan atau produk bersedia untuk jadi pembicaraan masyarakat, kita ambil jalan hype tersebut. Tapi kalau misalkan dia adalah brand yang jaim, produk yang jaim, sebaiknya tidak, karena kita nggak bisa kontrol itu. Tapi bukan berarti ya udah kita bikin sesuatu yang kontroversial aja tuh, yang udah pasti bakal diomongin. Nggak bisa serta-merta, apalagi kalau kita dari awal udah tahu ini pasti akan buruk. Jadi kita nggak nyari dibicarakan secara buruk hanya karena kita ingin dibicarakan. Kenapa? Karena ada yang namanya sentimen. Kalau semua orang ngomongin lu, tapi semua orang ngomonginnya jelek,
ya berarti sentimennya jelek dan itu tidak akan berdampak baik terhadap produk. Ketika kita mau ngambil jalan yang membuat kita dibicarakan, ketika kita mau ngambil jalan yang membuat kita hype, maka yang dicari adalah cara untuk membuat produk atau brand kita dibicarakan dengan menyadari pembicaraan itu tidak bisa kita kuasai. Jadi ya, dan ada banyak, bisa detail banget, tapi intinya adalah apa yang terjadi terhadap Mona Lisa adalah contoh persis terhadap hype. Termasuk sneaker, hype beast, apalah gue nggak gitu, Mundut mungkin lebih tahu soal hype beast, tapi termasuk produk fashion, termasuk Supreme, apa nggak jadi pembicaraan ketika ada kayak payung Supreme harganya berapa, atau batu bata Supreme harganya berapa, atau lem Ibon Supreme rasanya berapa, apa nggak jadi pembicaraan orang gitu. Dan seperti yang lo tahu, ada yang enggak, di produk keren banget, sama ada yang bilang, aduh apa sih itu berlebihan deh gitu. iPhone, iPod, hype. Itu si Steve Jobs tuh ketika dia bikin presentasi produk yang the most revolutionary phone ever created. Apa yang dia lakuin? Lagi dibikin hype. Dia ngundang orang-orang yang cinta sama Apple, media-media yang begitu memedulikan Apple. Dia umumin the most revolutionary product. Padahal mah mungkin gak segitunya banget. Kalau lu perhatiin, nanti kapan-kapan kita bahas lagi soal Apple. Tapi kalau kita perhatiin, siapapun yang presentasi di Apple, presentasi produk, seneng banget pakai kata sifat. The most revolutionary, the most unbelievable, the most, gitulah, selalu punya. Dia pakai istilah-istilah yang kita pahami secara emosional, nggak pakai istilah-istilah teknis. Apple tuh dalam presentasinya. Tapi ya, ciri-ciri dari hype adalah sesuatu yang Mona Lisa sempat capai. Dibicarakan orang, sampai dibahas ke media. Dalam hal ini mungkin dibahas di sosial media zaman sekarang. Pembicaraannya juga ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang benar, ada yang salah, ada yang karang-karangan belaka, ada yang mitos. Tapi karena justru karena pembicaraan itu tidak dikontrol, pembicaraan itu dibiarkan liar, pembicaraan itu kemudian jadi luar biasa. Nah, dalam karir gue berkarya, hype kadang-kadang terjadi baik gue kehendaki ataupun tidak. Kayak pilihpanji.com, gue kehendaki, kucing tersinggung tentunya tidak. Tapi apakah kucing tersinggung bikin hype? Bikin hype. Coba lu cek videonya deh, viewsnya tuh bukan cuma ekstrim, komposisi antara likes dan dislikes-nya juga ekstrim tuh. Tapi pembicaraan itu membuat orang yang tadinya nggak tahu gue bahkan punya show Pragiwaksono jadi tahu. Aneh tuh memang tuh. Harus diakuin, jadi ngasih rezeki buat gue. Kejadian itu. Ya, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini tentang Mona Lisa The Mother of Hype. Semoga lu suka. Kalau misalnya ada pertanyaan soal dunia pemasaran, silakan tanya aja di kolom komentar. Gue coba untuk jawab-jawabin. Dan jangan lupa, gue masih punya tour yang akan jalan, Komodo World Tour. Informasinya bisa ditemukan di tersinggung-oleh-panji.com. Terima kasih banyak. Goks. Habis karena itu kata gue, gokil seru banget deh. Mungkin dia yang panik kan, masih lari dari situ. Pengen gue masuk sendiri ya. Lagian di atas kan orang-orang susah. Gak